Sahabat Hikmah yang berbahagia, sudah sejak lama problem sampah menjadi masalah penduduk dunia. Untuk tahun 2022 saja, sampah warga Jakarta mencapai 7.200 sampai 7.700 ton setiap harinya. Khusus di Kepulauan Seribu saja, ada sekitar 20 ton sampah yang dihasilkan. Jika tidak ditangani secara serius, tentunya bisa merusak lingkungan. Sadar dengan ancaman yang ada terhadap pulau yang dicintainya, Ahmad Kosasih kemudian merintis usaha kerajinan cenderamata berbahan limbah kelapa. Pria yang akrab dipanggil Polet ini menyulap limbah kelapa jadi aneka cenderamata unik, seperti pajangan berbentuk manusia, celengan, jam dinding, hingga perahu pinisi. Pada dasarnya saya terinspirasi dari para wisatawan aja Pak, ya karena yang untuk cenderamata daya tarik itu nol ya bagi di pulau wisata ini. Nah, coba saya buat apa yang bisa saya buat juga dari hasil limbah juga kayak gitu, dari yang limbah-limbah yang tidak manfaat juga gitu saya kelola. Bagi kebanyakan warga Pulau Tidung, limbah ranting dan batok kelapa yang hanyut di sepanjang pantai seakan tidak ada artinya. Tapi bagi Ahmad Kosasih, pria asal Karawang yang menetap di Pulau Tidung sejak tahun 2012 ini, limbah tersebut adalah barang berharga yang bisa menghasilkan rupiah. Bermodalkan lem Korea seharga Rp10.000 dan alat-alat sederhana, Ahmad lalu berkreasi dengan sampah yang dibersihkannya dari sekitar Pulau Tidung. Tempurung kelapa dibentuknya menyerupai wajah manusia, lewat imajinasinya saja tanpa perlu menggambar sketsa. Ia kemudian melengkapi bagian mata dan gigi pada tempurung kelapa dengan menempelkan sabut kelapa menggunakan lem Korea. Agar tampilan rambut pada tempurung kelapa semakin mirip kepala manusia, ia menyisir sabut kelapa dengan garpu. Dalam 1 jam, semuanya telah selesai dikerjakan. Sementara untuk membuat celengan, Ahmad atau Bolet mulai menghaluskan permukaan batok kelapa dengan grinder. Selanjutnya dipotong sesuai dengan model yang diinginkan. Tempel potongan bagian menggunakan lem Korea. Selanjutnya, amplas celengan agar lebih halus. Celengan pun siap dipasarkan dan menjadi uang. Tadinya kumuh gitu Pak, dari lingkungan itu kita bersih biar nyaman juga, lingkungan keluarga di sekitaran, ya khawatir sih kedampak gitu ya Pak, karena ada keluarga juga gitu yang bisa main-main di pantai itu, khawatir kalau banyak sampah-sampah yang tidak bermanfaat gitu Pak. Lebih baik saya manfaatkan gitu dari hasil limbah-limbah yang terdampar di pantai itu. Sebagai penggiat lingkungan, Ahmad merasa prihatin dengan banyaknya sampah di Kepulauan Seribu. Berbekal keterampilan yang dimilikinya, Ahmad lalu mulai menggalakkan pelestarian lingkungan lewat kerajinan berbahan limbah kelapa. Meski berniat baik, namun dukungan warga tak serta-merta didapat Ahmad. Terlebih dari orang tua istrinya, ketika mulai memungut sampah limbah kelapa dan membuat kerajinan, mertuanya tidak setuju. Karena dianggap tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia bahkan diancam untuk menceraikan sang istri jika terus nekat melanjutkan usahanya membuat kerajinan berbahan limbah. Tangan aja, anak bini lu kasih makan apa? Udah kalau lu nggak bisa ngasih makan anak bini lu bisa aja, udah. Yang tadinya emang saya serabutan gitu Pak ya, dari hasil limbah ini saya nguprak di rumah, kerja, bikin kerajinan. Ya pada akhirnya mertua marah-marah itu dikira nggak ada nominal angkanya gitu Pak. Nggak bisa manfaat buat orang lain. Perih Pak, ya sempet hati kecil menangis gitu Pak. Karena emang ya gimana ya, pelajaran aja Pak gitu. Emang pantas juga sih ya kan. Karena saya nggak menyerah kan Pak, karena semua dasar ini kita harus bangun. Ya coba kita lebih belajar lagi untuk memperdalam. Dengan tekad yang kuat ingin membuktikan diri pada mertuanya dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan, Ahmad terus berkarya.
Berbagai jenis kerajinan terus dibuatnya. Untuk pemasaran, Ahmad kemudian menitipkannya di kios oleh-oleh yang ada di Pulau Tidung. Pengalaman pahit sempat dirasakan Ahmad. Hasil kerajinan berbahan limbahnya diremehkan pembeli. Bahkan diolok-olok, dianggap sebagai benda murahan. Murah kok Bu, cuma 35. 35, cuma kelapa dikasih mata doang aja, 10.000 aja. Ahmad bersabar. Kritikan itu ia anggap sebagai obat untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan diterima orang. Sempat dia bilang, cuman kayak gini doang kok, ya kan mahal gitu. Ya maaf, saya emang penikmat seni Pak gitu. Kalau untuk harga pasaran itu kan dia nggak ada bandrol gitu Pak. Ya cuman yuk kita tidak dipasang bandrol gitu aja Pak. Mau syukur enggak ya udah gitu. Ya bawa penilaian gitu bahwa ini karya saya itu masih ada gitu yang dibilang jelek sama orang lain kayak gitu, yang tidak laku di pasaran gitu. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perkataan buruk. Sebagaimana Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau membuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Sementara dalam hadis keutamaan sabar disebutkan, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sehari, Ahmad bisa membuat berbagai puluhan jenis kerajinan dari limbah kelapa. Seiring berjalannya waktu, kualitas dari kerajinan yang dibuat Ahmad semakin meningkat dan menarik perhatian pengunjung Pulau Pari. Harga tiap jenis kerajinannya bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan ukuran dari kerajinannya itu. Karena unik dan bisa juga untuk menjadi souvenir di Pulau Tidung ini. Dan lebih uniknya lagi tuh kelapa itu bisa dibuat merupai wajah manusia. Seperti itu. Hidup di pulau dengan segala suka dukanya pernah dialami Ahmad. Minimnya fasilitas kesehatan di pulau sempat membuatnya kebingungan, apalagi ketika sang istri dirujuk melahirkan di Jakarta. Karena istrinya mengeluhkan sakit, pertanda sang jabang bayi akan segera lahir. Secepat kilat Ahmad menyiapkan perahu dan membawa istrinya berlayar pergi ke Jakarta. Alhamdulillah, istrinya melahirkan dengan selamat, tak kekurangan suatu apapun. Selesai membayar biaya administrasi, Ahmad merasa kebingungan. Uangnya telah habis tak tersisa. Sementara mereka harus kembali ke Pulau Tidung. Ternyata Allah memberi jalan kemudahan. Tiba-tiba saja ada orderan masuk memesan kerajinan buatannya. Ahmad pun mendapatkan uang. Khawatir Pak, saya khawatir banget ya, sampai udah gimana ya, sampai saya dampingin terus, kuat gak gitu. Pakai kapal nelayan Pak, dari pulau ke pulau untuk menjadikan hasil gitu Pak ya. Karena kenyamanan kita kurang untuk belayar, ya kapal nelayan kita gunakan Pak untuk transport ke fasilitas sana. Nah tiba-tiba ada Pak rezeki yang tidak sangka-sangka itu. Pak, galeri ada nggak? Buka nggak gitu. Oh kerajinan, iya itu wajah-wajah sama kapal pinisi, wajah sambuk kelapa semua.
Masih Pak, banyak kata saya. Tapi maaf, saya tidak bisa packing sekarang, saya lagi ada di sana. Ya udah Pak, kirim aja kata dia ininya, nanti ke alamat sekian. Berkat dari itu Pak, kerajinan saya bisa bawa anak istri saya pulang dengan layak gitu Pak. Selain ingin menjaga kelestarian Pulau Tidung dari sampah, Ahmad juga bercita-cita supaya Pulau Tidung bisa memiliki cenderamata yang khas untuk para wisatawan yang datang. Apalagi di Pulau Tidung sama sekali belum ada produk kerajinan tangan yang bisa diandalkan. Selama liburan panjang dan akhir pekan, penjualan kerajinan berbahan limbah kelapa meningkat. Hasilnya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Kalau weekend ya, karena saya penghasilan weekend Pak, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja kalau untuk wisatawan yang sering mampir itu ya di antara 300 atau 500 ribu itu lumayan Pak.